Tiba-tiba Alvin nengok belakang itu udah maghrib. Yang belakang minggir aja orang mau lewat. Kayaknya nggak ada siapa-siapa. Ya Allah. Manin, nggak ada siapa-siapa. Kaki gue sakit, duduk langsung serupan. Tiba-tiba nangis, tawa. Lu kenapa? Nangis. Baru ngomong, saya mau anak ini. Aduh. Rinding. Bener. Jalan, nyampe lah pos 1. Ketemu ranger rame situ. Ini rombongan Nyodi bukan? Yang 10 orang. Iya. Mana yang keserupan? Tiba-tiba ngomong gitu, nggak ada ngasih tahu. Orang itu ngomong, bapak-bapak itu tuh di rumahnya. Mas, 99% yang disasarin lau. Kalau ketemu gila, kalau nggak mati. Ikutin tuh, saya doang diikutin. Mungkin karena saya ngambil ini kali ya, bekas serpihannya. Oh Tuhan. Niat saya buat kenang-kenangan. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, tentunya ada pengalaman yang bisa dilupakan dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Malam ini aku kedatangan sahabat FRS. Tentunya dengan kedatangannya pasti mau berbagi cerita kepada sahabat di rumah, dan tentunya ini pengalaman yang gak bisa dilupakan. Sahabat yang satu ini dia seorang pendaki yang memang kalau dari usia memang belum tua, belum senior-senior banget, tapi untuk dalam pendakiannya insya Allah sudah banyak pengalaman. Nah, sebelum saya melanjutkan, kenapa saya pakai ini? Karena memang kondisi di COVID di luar memang lagi menyebalkan, dan berhubung saya di indoor, jadi memang yang saya mengalah nih, nanti narasumber saya nggak apa-apa ya, karena biar dia ceritanya enak, leluasa gitu kan. Kalau saya pakai ya nanti untuk bercerita kurang enak, jadi saya yang ngalah di sini. Kalau untuk pegawai-pegawai saya insya Allah lah aman. Oke, saya juga mau kasih tahu kalau saya FRS itu punya Telegram. Nah, Telegram itu tuh berisi tentang pengalaman-pengalaman spiritual yang mungkin nggak bisa diceritain ke keluarga kamu, ke orang tua kamu, atau ke saudara kamu nggak ada wadah untuk cerita. Di situ kamu bisa cerita, karena di situ memang teman-teman kamu ya setidaknya bahasanya senasib lah. Jadi untuk terbuka kamu lebih enak, jadi lebih be yourself-nya tuh lebih dapet di situ. Nah, yang kedua, kamu kalau misalnya ada tempat-tempat yang bisa aku kunjungin, kasih tau aja di sini. Nah, kamu kasih tahu alasannya kenapa kok nyaranin saya untuk kunjungin itu gitu loh. Nah, di situ kamu silakan tulis ya. Nah, pokoknya intinya di Telegram itu di sahabat FRS ya, buat kita menjaga silaturahmi. Oke, nanti kepanjangan. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, dan komen and share biar saya terus semangat berikan kisah-kisah kepada sahabat di rumah. Langsung aja kita kenalkan kepada sahabat kita pendaki malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengan siapa? Dengan Fajar Maulana. Oke, Fajar kenalkan diri dulu boleh? Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana, biasa dipanggil Fajar Cimeng. Oke, Fajar dari mana asalnya? Dari Priuk. Wah, jauh ya? Ya. Jadi dari laut menuju ke gunung. Ke gunung, benar. Ya kan? Kamu kan tinggal di pinggir lautan situ kan? Iya. Nah, ini gunung ya. Jadi lumayan ya kamu ya. Lumayan. Perjalanannya. Terima kasih banyak ya. Nah, oke. Berarti kamu ada kisah di gunung mana? Gunung Lawu. Tunggu. Kamu punya IG kan? Punya. Kenalin dulu dong IG-nya. IG saya Fajar titik Cimeng. Oh, Fajar titik titik. Dot Cimeng. Oh ya, silakan tuh ya, boleh di follow. Siapa tahu ada fans gelap. boleh follow. Harus lah. Wajib itu. Wajib ya. Oke. Nah, pengalaman kamu di gunung apa? Lawu. Tahun 2020 ya. Baru. COVID baru. Oh iya, baru awal COVID, iya benar.
Nah, gimana ceritanya? Saya berangkat dari Jakarta sama Alpian, Upi, bertiga dari Oke. Jakarta. Ketemu di Manggarai Mepo, semua itu 15 orang. Dari Manggarai saya jalan jam habis maghrib. Nggak ada, ya biasa aja, nggak ada halangan apa-apa. Sampai base camp jam 7. Jam 7 kita prepare segala macem, packing ulang, daftar registrasi, simaksi. Biasa aja, nggak ada apa-apa. Jalan sampai pos 1 nggak ada kendala. Terus sampai pos 2 biasa. Sampai pos 3 terus biasa aja, nggak ada apa-apa. Pos 4, nah kita ketemu pos 4 itu mau maghrib. Kita terus nge-push 10 orang, 5 orang. Yang 10 masih di bawah, masih di daerah pertengahan pos 3 mau pos 4. Kita jalan sampai pos 5. Sebelum pos 5 blok peperangan ada Sabana 1. Kita camp di situ. Nah, kawan saya si Odi ini bilang pas sebelum ngecamp, gue nge-push duluannya ke Sabana 1 di atas. Yaudah, di jalan sampai Sabana 1, saya teriak-teriakan nyari dia nggak ada. Baru jarak berapa meter, nggak jauh sih, ada kayak pendaki kayak dia, dari tasnya, baju, semuanya, perawakannya apa kayak dia. Saya panggil Odi sama Alpian rame berlima tuh. Saya panggil, dia nggak nengok ke jalan ya. Saya kejar, jarak mah deket, cuma nggak kekejar. Buat saya balik lagi, Odi bukan Meng. Waduh, nggak tahu deh siapa ya. Coba, udah kita tunggu yang lain dulu kata, yang 10 orangnya. Nggak lama itu Odi datang dari bawah, dari Sabana. Lu gila lu. Pada asik foto-foto, gue dari tadi masang tenda sendirian. Saya berlima lirik-lirikan. Masang tenda? Di mana masang tenda? Itu nggak jauh dari tempat saya manggil dia. Ya Allah. Yang lain mana? Masih di bawah kayaknya. Udah masang tenda dulu, masang tenda biasa. Nah, dia ngajak turun, mau nyusul yang lain 10. Ayo Meng, temenin yuk ke bawah. Nanti dulu dia masang tenda dulu. Nah, ngajak Alpian, Yan ke bawah. Nyusul yang lain sama cewek gue juga. Nanti dulu dia masang tenda dulu. Pas tenda jadi, tiba-tiba dia nggak ada. Turun sendiri nyusul yang lain. Okay. Tenda jadi, kita masak, dia datang bertiga. Weh, tenda gua ambil 1 ya, kan kita masang tenda 3. Tenda gua ambil 1 ya. Buat apaan? Buat yang di bawah kurang tenda. Yaudah ambil aja. Yang mana nih? Yang ini aja nih. Yaudah bawa. Logistik sebagian gua bawa ya. Yaudah bawa dibawa kekurangan logistik di pos 4. Oke. Baru yaudah makan dulu di mandi. Makan dia turun ke bawah. Jelang malam jam 12 atau jam 1 kita kena badai. Tenda kita doang tuh kena badai, plesit copot. Namanya tenda kena plesit bunyi prok gitu. Copot. Alpin bangun Meng, badai. Coba lu lihat keluar tenda, pasak pada ngangkat nggak? Saya keluar ngambil headlamp, saya nggak berani nengok kanan kiri depan. Itu di luar kayak ada orang yang ngawasin rame. Saya nunduk kayak sambil masangin pasak. Nunduk mundurin tenda, buat saya langsung masuk dalam, tidur nunggu yang lain. Udah janjian sih sebelumnya jam 6 ya summit. Kalau jam 6 gue belum nyampe sini, lu duluan berlima ke puncak. Oke jam 6 kita tungguin sampai setengah 7 nggak datang. Udah kita berlima mutusin untuk puncak duluan. Jalan sampai puncak, ketemu pendaki biasa ngobrol-ngobrol, ngopi. Jalan nyampe warung Boyem. Sebelum Boyem itu ada yang jual aksesoris. Kata Bang Dodi, kan saya berlima, Bang Dodi, Jai, Alpian, Upi sama saya berlima. Ketemu sebelum petilasan Brawijaya itu ada tukang aksesoris. Dia jualan segala macam. Dikira saya jualan kantong kunci, stiker apa, baju. Waktu pas saya masuk jualan ya begitu. Apaan? Kayak keris, batu-batu gitu. Oke.
Nah pas saya masuk, saya diem ngeliatin pedagang itu ngeliat saya langsung kaget, ngotot gini. Hah? Ngototin saya diem aja. Nah datang teman saya Upi, dirangkul, Meng turun Meng. Kenapa? Merinding. Kenapa? Nanti nggak ada. Udah turun, kita kemboyem aja langsung. Emang kenapa? Nggak apa-apa deh. Langsung kita kemboyem. Boyem makan, muncak nggak lama sih, 20 menitan foto. Kita turun, kita melipir ke kiri ketemu persimpangan 3. Kita ketemu pendaki ibu pakai baju pink trekking pole 2. Kata dia, Mas mau turun ya Candi Ceto? Iya, sini kiri. Saya kiri itu berlapan sama orang Indramayu ketemu. Baru kata orang Indramayu itu, Mas setahu saya turun bukan dari sini Candi Ceto, kanan. Coba naik batu, ada batu besar. Naik tuh orang Indramayu. Oh itu orang tuh Boyem. Saya nengok ibu-ibu itu nggak ada. Ya salah. Kemana nih ibu? Hilang ya? Hilang tiba-tiba. Udah langsung saya nggak ngasih tahu yang lain. Turun ke bawah ketemu yang 10 orang itu di warung Boyem mulai pada makan. Ngobrol foto-foto bentar. Turun sampai recamp. Yang lain duluan, gue mau ngerapin tenda dulu nih. Kan lu pada camp pos 4 nih bersepuluh. Duluan aja. Gue mau ngerapin tenda. Turun nyusul yang di bawah pos 4. Itu belum ada kejadian apa-apa, masih biasa aja. Turun. Nah pos 3. Arah turun mau pos 2 di pertengahan jalan kan ada cewek 4. Namanya Ipeh, Nisa, Nunik sama Sri. Yang 2 cewek udah turun duluan, 5 orang. Sisa 10, saya, Alpian, Upi, sama cewek 2 itu yang lain. Cewek 1 itu yang namanya Ipi lagi sakit, kakinya nggak kuat. Tuntun namanya Nisa. Turun pertengahan pos 2. Dituntut, kata Ahmad, Mbak gantian sini saya yang nuntun. Orang Cirebon tuh Ahmad itu. Ahmad apa? Ahmad. Dia orang Cirebon. Sini saya tuntun gantian. Bisa nggak? Sini, iya dituntun tuh. Nisa udah capek mungkin kali. Iya. Nuntun si Ipe. Tiba-tiba jatuh sendiri, nggak ada yang jorokin nyaring apa, itu posisi saya di bawahnya. Diguling-gulingan. Ya Allah, si Ipe. Si Amatnya. Amat ya? Oh, Amat ya. Pas guling-gulingan, ya maaf ya ininya selangkangannya kena batang. Aduh Tuhan ya Allah. Dia sakitan, nggak bisa jalan, nggak bisa bangun. Namanya teman-teman pada ngetawain dia, biasa ngetawain. Saya ngeliat dari bawah, tawa aja. Nah turun tuh 2 itu cewek. Ayo Meng turun, ntar dulu nih, gue capek misalnya dulu. Dia turun duluan berdua, disusul sama Alpian. Alpian nyusul mana Meng cewek 2 itu. Itu nggak lama temen saya udah turun juga. Meng lu, ini ya temenin cewek 2 itu sama Alpian. Gue mau nyusul cewek gue sama yang lainnya. Ya udah dia duluan turun. Posisi Alpian depan, cewek itu 2 belakang, di tengah, saya di paling belakang. Turun. Tiba-tiba Alpian yang belakang itu udah maghrib. Yang belakang Meng minggir aja, orang mau lewat. Saya nengok nggak ada siapa-siapa. Ya Allah. Manin nggak ada siapa-siapa. Alpian astagfirullahaladzim. Baru nih cewek itu ngomong sama saya si Nisa, Bang, Meng, tuh jagain belakang ya. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Emang nama nih, udah jagain aja. Oh yaudah, turun saya sampai pos 2. Saya ngeliat orang pakai baju hitam, dia belok ke kiri. Alpian nanya, Meng, belok ke kiri. Alpian nanya, Meng turun kemana? Tadi gue orang ke kirian, ke kiri. Itu bener trek jalur, tapi di situ kita berempat bingung. Ini turun kemana Meng? Tadi gue orang sinian. Nis, mana Nis? Sini, ini depan. Saya mau ke center, itu udah kena malam ke center. Depan pohon gede, ya Allah. Nggak ada jalan itu. Ini jurang, belakang jurang, depan pohon gede. Bingung itu pohon gede, kan kalau di laut pohon dibikin kain putih. Oh gitu ya? Oh oke. Dililit kain putih. Ini pohon. Nis, jalur kemana yang bener? Ini bener Meng. Ini pohon, BG. Nggak lama tuh dari pos 2 pendaki rame tuh segerombolan. Nanya, Bu, maaf mau turun kemana ya? Ini Mas, saya sender. Lah, ini pohon yang hilang, ini kemana ini pohon? Saya diem lah. Baru bareng ya Bu ya? Iya Mas, saya Mas. Karena saya buat cewek, kan 2, yang 1 sakit, jadi agak lama gak kekejar. Sampai perjalanan ketemu yang di atas.
yang 6-nya gabung tuh pertengahan pos 2. Nah di situ cewek yang sakti tuh kesurupan. Oh, oke. Terus? Kesurupan, minta break dulu, bang break dulu ya ke kiri, kaki gua sakit. Duduk langsung kesurupan, tiba-tiba nangis, tawa. Lu kenapa nangis baru ngomong, saya mau anak ini. Aduh, merinding. Iya bener. Itu suara itu keluar dari teman kamu yang kesurupan itu? Cewek itu, iya IP. Oh, IP. Oh, oke. Terus? Saya mau anak ini. Jangan, kan kita udah beda alam, kata Nisa. Udah pokoknya saya mau anak ini, kata saya mau dia harus nemenin saya di sini. Astagfirullahaladzim. Itu suara cewek yang masukin. Oh, oke. Udah jangan ya, mau apa? Enggak, saya mau nikah. Udah mau apa, ngomong aja. Kirimin doa mau ya. Oh yaudah, mau kirimin doa mau. Kita doa rame-rame mau tuh pergi. Baru dia udah nggak bisa jalan, duduk digendong sama namanya Bang Dodi. Sini, bisa jalan nggak? Nggak bisa bang, gue gendong ya. Digendong sama dia. Buset, lu berat amat, gue kayak gendong 2 orang kan. Oh, lu berapa sih? Enteng gue bang, ini gue kayak gendong 2 orang. Kita itu turun dari area camp jam 2, nyampe bawah mau jam 10. Astagfirullahaladzim, lama banget. Emang lama. Jalan gantian, ganti sama namanya Pierre gantian nih. Gue udah gak kuat gendong, malah dia kesambet. Pierre itu muntah-muntah. Si Pierre itu? Iya, muntah-muntah. Lu kenapa? Gak tahu, gue masuk angin kali, Pierre kasih minum. Jalan nyampe lah pos 1, ketemu ranger rame situ. Ini rombongan Nyodi bukan, yang 10 orang. Iya. Mana yang kesurupan? Tiba-tiba ngomong gitu, nggak ada ngasih tahu. Ngomong sendiri ranger, ini ya nunjuk cewek ini. Iya, sini mbak. Duduk, makan, minum nih. Jangan ada yang recokin, ini khusus dia, kata rangernya. Dia makan, gak usah ada yang recokin ya. Kesurupan apa mbak? Tanyain. Cewek. Oh iya, tadi barusan lewat. Permisi lewat sini. Kita bersepuluh bingung. Udah lihat-lihatan aja. Nggak lama ranger ada ngomong, di sini siapa yang ngerasa panas badannya, seluruh badan. Di situ saya panas, kuping, badan semua. Sama temen saya namanya Upi. Meng, lu panas nggak? Panas Pi. Sama gue tuh. Nih gimana Pi? Kalau mau turun, yang 2 turun duluan. Dia ngeliatin saya berdua. Enggak, saya nggak apa-apa. Enggak, saya tahu kan. Itu kalau memang kepanasan turun aja. Kan ini masa dingin-dingin panas kan. Kuping bener panas banget. Situ kuping, badan semua panas. Panas sih rasanya. Ngerasa panas. Udah turun aja, udah pada turunnya deh. Turun. Sampai ada kayak apa, tempat pemandian gitu. Ada ojek. Ini kesurupannya. Iya, ini naik ojek. Nah kita turun. Sebelum Candi Ketek kan Pierre depan, yang namanya Pierre Upi, baru saya. Saya ketiga. Nah Pierre itu jalan ke kanan jurang. Ditarik sama Upi, itu selangkah lagi jatuh. Ya Allah. Ditarik. Lu kenapa ya? Ini kan ini jurang. Enggak, tadi gua ngeliat pendaki ke sini. Lu lihat makanya. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Turun kemana? Udah gua depan. Kata si Upi itu, udah gua depan. Meng, lu belakang gua. Ya lu tengah nih. Di ini kasih tangan nih, di tengah. Yang Candi Ketek, kita turun kan Candi Ketek. Turun kiri agak nurun. Tiba-tiba Upi berhenti. Break. Berhitung, pas ini 8 orang. Dihitung, saya nyender ke depan. Itu depan ada batu besar. Di atasnya ada orang lagi duduk sila. Allah. Dia pakai kayak topi kejawen gitu, belangkon. Nggak pakai baju, pakai celana hitam. Kayak celana silat. Dia lagi sila duduk, pokoknya sila. Saya langsung ke bawah, astagfirullahaladzim. Kenapa Meng? Nggak apa-apa Pi. Udah berhitung kelar. Saya sender lagi, dia ada di kayak tebingan tempat aliran air, berdiri situ. Baru saya ke bawah lagi, saya lewat. Lah ini tembok, ini orang kemana ini? Nggak ada hilang? Nggak ada. Nyampe base camp, alhamdulillah. Nah di situ si Odi sebelum nyampe base camp disasarin. Oh oke. Sama pendaki, ditanyain, Mas mau turun? Iya. Ini ikutin saya kan. Kan kalau turun Candi Ketek dia ke kanan. Turun ada jalur 2, kalau turun ke kanan nggak naik tuh saya nggak tahu kemana.
dia ngikutin jarak dekat begini, apa nggak kejar. Odi tiba-tiba berhenti pas sudah ada kabut, berhenti. Astagfirullahaladzim, depannya jurang, turun lagi, turun, dia bingung turun kemana nih, dia ngikutin paralon sampai ke perkampungan mau warga. Dikira warga binatang mau ditembak, baru di teman saya itu, bang mas, ini saya manusia orang. Kata dia, lah kok pendaki lo sini, ini kan bukan jalur pendakian, tolongin saya dulu, sambil nangis minta orang itu, tolongin saya dulu, ntar saya ceritain di dalam. Masuk dia ceritain, saya ngikutin pendaki, saya disasarin. Baru orang itu ngomong, duh keren. Ngopi dulu lah. Iya, sok atuh. Lu. Pas ngomong, orang itu ngomong, bapak itu tuh di rumah, mas, 99% yang disasarin lau, kalau ketemu gila, kalau enggak mati. Kamu hoki, kata dia. Ketemu nggak apa-apa. Oh, alhamdulillah. Iya. Baru dia diturun nangis. Nunggu saya di Gapura, ada selamat datang di pendakian Candi Ceto. Datengin, itu dia ceritanya sama Alpian. Alpian di mobil saya dengerin cerita juga dia. Ternyata bukan saya aja yang ngeliat, dia juga. Ngeliat apa? Ngeliat orang itu. Orang yang tadi di batu. Si Upi juga ngeliat ternyata. Yang kayak petapa itu? Iya. Makanya dia minta ngomong break. Katanya yang dia ngeliat, makanya break. Tapi nunduk ke bawah begini, nggak berani ngeliat. Itu. Rambutnya kayak gimana? Gak tau deh, pokoknya dia pakai kayak belangkon kayak itu. Sebelum berangkat juga di Manggarai itu kan dia ketua rombongan Saudi. Saya sama Alpen mau bayar sisanya. Di kurang berapa gua nih? Nih lu kurang segini meng, lu kurang segini kan. Udah nih gua lunasin. Datang bapak, mau kemana mas? Mau ke Gunung Lawu. Oh Gunung Lawu, iya. Siapa ketua rombongannya? Saya pak, kata Odi itu. Dikasih tasbe, nih tasbe. Buat apa ini pak? Naik gunung itu bukan naik gunung aja. Kita tuh naik gunung sekalian berzikir, bersolawat. Setuju. Ini pegang aja. Buat apa? Udah pegang aja. Udah sana berangkat. Kita nyampe Manggarai juga, orang itu nyariin mana ketua rombongannya Saudi. Saya pak, mana tasbihnya? Ada, alhamdulillah ada nih pak, dikasihin. Kamu nggak ada kenapa-napa kan? Nggak ada, alhamdulillah kata dia. Baru dia ngomong, harusnya kamu itu semua belum pulang hari ini. Astagfirullahaladzim. Emang kenapa? Begini. Belum, masih nyari kamu nih, kamu kan disasarin, masih nyari kamu. Odi bingung, mau nyari saya, emang saya kenapa? Ya kamu hilang. Makanya saya kasih tasbih itu supaya digunain buat zikir, sholawat, tapi kamu nggak digunain ya. Tapi alhamdulillah kamu bisa pulang. Teman saya, dia juga cerita, saya juga ke Gunung Lawu naik berlima, yang turun cuma 2-3-nya nggak tahu kemana. Bapak itu saya nggak tahu, tiba-tiba udah ngomong gitu, bapak itu udah pergi. Oh gitu. Siapa ya bapak itu ya? Kurang tahu deh. Tapi kalau lihat perawakannya dia memang pekerja di Manggarai tuh bukan? Kayak tukang ojek gitu, dia pakai jaket lepis coklat. Oh. Pakaian tukang ojek gitu. Kayaknya dia mungkin siapa tahu memang nyamar ya. Kayaknya. Iya, ada tasbih biar ingat kata nyamar. Tapi itu sumpah ya, dari awal kamu udah misteri ya. Itu yang gak saya masuk akal, kok bisa turun jam 2 sampai bawah mau jam 10. Iya makanya. Yang bingung lagi kayak diputer-puter berarti. Iya. Yang bingung saya tuh pas bingung turun tuh pos 2 mau ke pos 1 berempat, Alpian, saya, Nisa sama Ipe. Saya diem ya, nunggu pendaki ini jalur kemana, soalnya udah buntu di situ. Udah kanan belakang jurang, kiri jurang, kalau ke kanan itu naik ke atas, balik lagi ke pos 2, depan pohon gede, tapi pohonnya pas saya hilang. Iya, pohon gede itu ya. Kenapa ya selalu ciri khasnya ibu-ibu ya?
kurang tahu dah kalau itu. Iya kan? Iya. Dari awal kamu tuh ibu-ibu yang nyasarin pertama juga ibu-ibu kan? Ibu-ibu. Dia, saya masih ingat sih pakaiannya. Serba pink. Oh gitu. Datang, tiba-tiba datang kan turun. Ada pertigaan bingung. Tanya ini kemana? Ibu-ibu tiba-tiba nongol. Belum ngomong belum apa dia saya belum ngomong belum apa dia langsung ngejawab. Mau turunnya jangan dicetok. Sini nggak kiri. Kiri itu jurang. Dan nyasarin lagi ya? Iya. Pasannya ibu-ibu itu nggak ada. Kacau tuh sama emak. Tapi kamu muka serem gak sih? Ibu-ibu tuh mukanya serem. Kamu gak curiga itu? Nggak curiga. Dia ngomong nunduk begini. Sambil nunduk. Nunjukin juga makanya nggak mata trekking pole ke sini gitu. Turun. Udah naik ke atas saya nengok. Nggak ada ibu-ibu tuh. Kalau emang dia istirahat kan pasti ada duduk. Dia nggak ada. Jalan nunduk ya belum pakai trekking pole arah puncak. Dan lagi nggak mungkin juga sendirian sama emak ya? Iya sendiri. Kurang kerjaan banget kalau ketemu di mall masih mending. Di gunung. Di gunung ketemu emak-emak. Dan mayoritas tadi ibu-ibu mulu ya? Ibu-ibu mulu. Oh jadi kalau di Gunung Lawu itu kalau misalnya hilang ketemu gila, gimana? Kalau misalkan ketemu gila, kalau ketemu juga ya antara mati atau gila itu. Pilihan itu. Iya. Alhamdulillah teman saya selamat. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kamu ngerasa pada panas tuh katanya kenapa? Kurang tahu kalau itu. Saya Dibantu dihilangin nggak? Saya cuci muka doang sih pas di tempat pencucian di Gunung Lawu yang buat mandi apa. Saya cuci muka doang situ. Oh gitu. Iya. Cuci muka barangkali takut ada yang ikut. Iya. Cuci muka aja udah. Sama siapa teman saya waktu itu. Benar. Nah teman kamu yang selangkangannya kena itu bisa jalan? Tapi pincang. Waduh kasihan banget. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah normal lagi. Oke. Dia dijorokin KTP, dijorokin sama ibu-ibu sama pendaki juga. Cuman kita semua nggak ada yang lihat. Yang lihat cuma IP itu IP doang. Oh gitu. Iya. Berarti si ibu-ibu itu suka sama IP, ya kan? Iya. Soalnya katanya dia nggak punya anak. Cari aja anak kucing. Anak kucing, anak apa? Ambil aja. Iya ya. Mungkin dia pengen mengambil si IP kan, si teman kamu tuh mau nyelamatin didorong akhirnya kali ya? Iya didorong. Nggak suka katanya kalau ada yang nolongin dia. Makanya didorong sampai, kalau emang ngedorong biasa nggak mungkin sampai jatuh. Itu sampai jatuh guling-gulingan. Astagfirullahaladzim. Sampai batang kena selangkangannya tuh batang hancur. Astagfirullahaladzim. Dia La ilaha illallah. teriakan sakitan. Sakit loh situ. Sakit. Sakit lah tuh, paha itu masih sakit banget itu. Ada tulang kering kan di selangkangan situ. Sampai Astagfirullahaladzim. patah. Dipatahin. Udah nih bahaya. Kita orang ngatain nggak ada yang bisa. Turun pendaki satu. Kenapa mas? Ini mas nih bahaya nih. Kalau ada yang jatuh, ntar ke jurang lagi jatuh. Nggak tahu ditarik sama pendaki itu bisa patah, copot. Kita 10 tengok ini kok kayak gini ya. Gila ya. Berarti total kamu berapa hari di sana? 2 hari semalam itu sih ya, 17 Agustusan kita di puncak. Dalam event itu ya. Nah sekarang pertanyaan aku, trauma nggak kesana? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tapi emang kalau saya tanya sama anak gunung ya, padahal dia udah ngerasain di gunung itu serem ya. Iya. Saya tanya trauma, enggak sih? Gitu jawabannya, enggak sih. Ya mungkin udah hobi kali. Udah Iya. halal biasa lah nggak begitu loh mungkin. Iya, bukan anak pendaki kalau misalnya takut ya. Iya betul. Iya, masa daki berarti ya. Nggak usah ngedaki di rumahnya. Benar juga. Tapi diceritain kamu seru banget. Tadinya kan kamu kan pemalu, tapi ternyata bagus banget ceritanya. Dari awal sampai akhir serem banget itu. Dari ya pokoknya. Pokoknya pengalaman udah nggak bisa dilupain tuh di laut, Candi Ceto. Kalau mau pada nyoba ya silakan. Oh, tuh kata silakan tuh. Apa-apa. Ada pesan-pesan nggak di situ kamu? Pesan dan kesannya sih ya. Kalau kita bertamu ke rumah orang yang satu sih sopan. Mungkin kita disengin karena kurang sopan juga. Soalnya di pos 3 mau ke pos 4 saya, Odi, Alpian, Upi, Bang Dodi sama Jay teriakan. Oh. Yang teriakan itu si Odi. Odi ketua. Dia disasarin. Dia
tahan napas, teriak dia kenceng banget, semua pendaki pada nengok. Baru bukan gua padahal dia yang teriak. Oh, bercandaan di Bercandaan. situ. Dia teriakan di sepanjang jalan itu. Teriakan. Iya. Hai, coba deh. Tapi bukan kesurupan kan dia? Enggak. Oh, oke. Oke, untung aja dia megang tasbih ya. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak megang tasbih ya udahlah. Dia ketua, dia ketua regunya. Iya, kita belum pulang itu tanggal 17 malam paling. Amit-amit Nauzubillah min dzalik, ya bersyukur aja deh. Sampai lah. Amit-amit ya, jangan sampai lah. Jangan sampai Nauzubillah min dzalik. Karena sedih pasti kan kalau misalnya kalau kita ada apa-apa di sana kan gak ada yang bisa ngeliat, gak ada yang bisa nemuin segala macam. Orang tua pasti sedih. Ya, pokoknya mudah-mudahan sampai Fajar ya. Fajar ya. Semoga Fajar sih saya doain selama naik gunung selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Oke lah, baiklah. Di sini sudah malam. Bukan sore, bukan siang, bukan jam 7, ternyata udah jam 12:30 malam. Ini namanya midnight show. Karena ya itu dia tadi, dia jauh banget Fajar rumahnya. Di pinggiran laut terus menuju ke sini ke Bogor menuju gunung ya. Gunung juga. Iya, karena dia seorang pendaki jadi pantang mundur. Ya. Oke. Harus diperjuangkan. Iya, nanti kalau ada cerita lagi aku undang datang ya. Iya. Iya. Ada sih sebenarnya mah. Ada lagi? Lembah Sukhoi. Oh. Kita ke tempat pesawat Sukhoi jatuh. Kamu juga di situ? Kita amal pian. Naik mau ngeliat titik jatuhnya. Ketemu saya di pas turun mulai ada keganjelan gitu. Diikuti nama mungkin dia nggak ada dong di gunung, apalagi itu lembahan. Sungai Citis dia masa pakaian rapi. Pakai apa? Pakaian rapi, pakai baju putih kayak celana hitam rapi pokoknya. Ya Allah, kayak pegawai. Iya. Terus saya mendingan diikutin. Saya kan bersembilan. Diikutin tuh saya doang diikutin. Mungkin karena saya ngambil ini kali ya, apa bekas serpihannya. Oh Tuhan. Niat saya buat kenang-kenangan. Saya ini turun ke bawah, udah pulang situ turun. Nah saya ngeliat orang Bogor itu jatuh 2 kali. Baru saya berpikir, mungkin gara-gara ini kali ya. Baru saya taruh lagi. Saya selipin di batu. Mungkin gara-gara ini saya jatuh kali ya. Saya taruh itu. Tapi dia masih ngikutin orang itu. Nggak tahu cewek nggak tahu apa ngikutin. Alpin mau di duluan berlima, sisa saya berempat. Yang depan namanya Mang Dani, dia gate bagian navigasi yang tahu jalur situ. Baru Om Robi, saya belakang juga ada porter, tapi itu agak jauh sama saya. Saya diikutin, ini orang ngikutin mulu. Saya kira kan ini yang belakang saya, saya ngelirin lah, bukan ini siapa ini? Dia ngikutin cuma nyampe pas saya mau keluar Sungai Citis. Di situ sebelum Sungai Citis juga saya kayak ngeliat keluar hutan, keluar jalan depan tuh banyak cahaya. Saya kira perkampungan. Banyak cahaya, alhamdulillah nih udah mau nyampe perkampungan warga. Pas nyampe lah kok nggak ada. Yang ngeliat cuma saya doang, saya nggak cerita sama yang lain, cuma sama Alpen doang ceritanya. Nggak ada kemana nih? Baru saya haus, terlalu bang break dulu dong, haus mau minum, langsung dari sumbernya kan. Enak soalnya kan itu tempat PDAM, ada terpampam, tempat paralon, tempat kayak buat air minum. Saya minum, depan saya itu ada cahaya gede. Masya Allah, bagus banget. Saya kira ini apa ini? Udahlah, mungkin halusinasi capek. Saya minum, nah yuk masih ada orang itu ngikutin, agak jarak berapa meter ngikutin saya jalan terus. Pas sampai keluar Sungai Citis, saya nengok masih ada, cuma dia duduk kayak begini. Udah turun sampai bawah, parkiran. Saya nggak berani ceritanya pas sudah nyampe rumah buat cerita sama Alvin. Dia juga ternyata ngeliat. Alvin juga ngeliat? Pas kita ngecamp, kita itu ngecamp pakai manjat-manjat, pakai karmantel. Gitu. Iya, Karena susah ya tempatnya? Susah soalnya kan itu trek itu sungai, udah gitu batu gede-gede. Oke. Batu itu gede-gede banget.
Itu aja kita nyari tempat camp, si Aceng-Aceng itu sampai manjat-manjat pakai tali karmantel, naik nemu shelter apa buat ngecamp. Wah, ini landai-landai ini enak nih buat ngecamp. Ngecamp di situ. Tenda kita madep ke depan. Nah si Alvin depan tenda lagi pakai selimut apa SB, pakai SB. Dia ngeliat kaki, katanya dia kaki gede banget. Oh, dia ngeliat kaki? Iya. Oh. Gini. Terus? Ngeliat kaki aja ada. Tiba-tiba langsung masuk. Kenapa? Enggak apa-apa. Ditutup pintu tenda setengah sama dia. Dia langsung tidur. Sampai pagi itu nggak bangun-bangun dia. Bangun-bangun udah ngajakin, ayo lanjut ke tempat titik jatuhnya pesawat. Tapi kita nggak nyampe. Soalnya nggak keburu, kalau mau situ kita harus ngambil 3 hari. Oh, Kita juga tuh perjuangan banget naik. susah ya? Susah soalnya curug kita ngelawan. Oh, lu Gusti. Ngelawan arus itu sampai manjat-manjat pakai tali. 3 curug kita begitu. Sampai 3 kali curug. Ketemu curug kedua sama. Pas ketiga curug kita nggak naik. Udahlah, udah jam berapa nih? Jam 12. Paling nyampe atas jam 3 nih, nyampe tempat titik jatuhnya pesawat. Takut turunnya kena malam. Betul. Kata porternya, gate porter, kita nggak mau ketemu malam di sini. Tahu sendiri lah tuh jalannya begini treknya. Iya sih bener juga. Soalnya kita batu semua. Nggak ada namanya ini tanah-tanah apa. Nggak ada. Batu semua. Turun nama naik itu Pak, curaman turun. Saya ngeliat, saya sempet jatuh kalau nggak dipegang sama Om Robi begini dari bawah. Kan Alvin pakai tali karmantel. Yan, mau turun takut jatuh gua. Nih. Saya jatuh, Alvinnya jatuh. Untung saya dipegang begini. Kalau nggak dipegang mungkin kepala saya pecah kena batu. Waduh, Soalnya batu itu kan. Iya sih gede-gede. Pantesannya evakuasinya susah ya? Evakuasi susah. Iya, karena lokasinya kayak gitu ya. Iya. Di emang bener-bener lembahan sih. Begini. Lembahan dia. Jarang ada juga sih orang yang situ. Jarang ya? Iya, soalnya itu juga nggak resmi. Oh, tuh dari situ. Iya, soalnya tempat jatuh pesawat itu nggak resmi dia. Masih ilegal. Sengaja kali dibikin itu. Iya, kita ke situ buat konten YouTube. Oh, karena bahaya kan. Itu YouTube-nya Alpian. YouTube Alfian. Iya. Oh, ada ya YouTube Alfian ya? Ada. Oh, Apa namanya? Dicari aja jalan-jalan virtual. Jalan-jalan virtual ya, nanti aku lihat ya. Aduh, untung ada apa-apa ya Allah. Akhirnya serpihan itu kamu kembaliin? Saya taruh lagi di tumpukan batu. Saya takut, Cak. Udah nyampe rumah, ada yang ngetok-ketok minta balik. Padahal segitu serpihan ya. Iya. Bukan barang-barangnya dia. Iya. Gitu kan serpihan kan ya bukan punya dia juga kan. Oh gitu, ya Allah, minta amin cabang bayi. Mas saya udahlah, taruh aja, takut nyampe rumah dimimpin atau apa. Udahlah. Taruh. Malah jadi perkara. Balik laginya udah jauh. Akhirnya kamu taruh situ juga. Saya taruh tempat teman saya jatuh tuh, si Get itu jatuh. Kan dia jatuh. Saya ngangkat batu, saya buka tas, saya taruh. Kayak gini nih modelnya dia, buat kayak gelas, bagus. Makanya saya bawa soalnya bagus. Oh, oke. Ternyata nggak suka dia. Nggak tahu yang diikutin dari pas turun dari rekan. Kamu ngerasa dia hilang di mana? Ngerasa apa itu? Ngerasa dia udah nggak ada. Pas mau naik ke atas, mau ke Sukamandri, area bumi perkemahan Sukamandri. Kan kalau bumi perkemahan Sukamandri agak naik, kalau Sungai Citis turun dia. Pas nyampe jalur tanah, saya nengok dia berhenti, nggak ngikut, stop dia. Itu orang nunduk kayak begini. Nunduk, saya nggak berhenti. Kalau masih ngikut mah, aduh, tahu dah. Alhamdulillah berhenti. Aja. Itu juga sempat 2 orang nggak tahu kemana tuh. Namanya Om Heri sama Wildan anaknya. Kita nyari tuh maghrib, teriakan di situ. Nggak tahu dia udah nyampe duluan. Nggak tahu lihat mana itu dia berdua. Nyampe duluan malah ya. Kalau emang dia ngelewatin Alpian, ketemu pas sama Alpian. Soalnya Alpian sama namanya Acing tuh paling depan. Oh, oke.
Tapi yang nyampe dia duluan, bapak sama anaknya itu. Lewat mana dia? Kurang tahu dia. Tapi pas saya jalan sama gate-nya, ini nih telapak kaki nih sepatu. Jalan nih. Ini dia lewat mana ya? Dia mau nanya sama kita gitu, nggak tahu lewat mana dia. Mungkin dia lari kali. Masa lari jalur begini? Nggak mungkin batu lari. Jadi itu memang ya pengalaman, berarti di Gunung Salak tuh ya, di Gunung Salak, di apa namanya? Tahu. Sukhoi apa namanya? Lembah Sukhoi. Lembah Sukhoi ya dibilangnya. Itu dia pertanyaan saya, emang nggak ke situ lagi? Kemana? Lembah Sukhoi. Ada niatan sih pengen ke situ lagi. Ngapain? Mau terus sampai tempat titik pesawat itu jatuh. Soalnya kita belum amal tuh belum nyampe di bawahnya. Jangan deh. Masih di bawahnya tuh. Energi negatifnya besar di situ, hati-hati. Ya. Iya. Karena energi negatifnya, energi nggak ikhlasnya segala macamnya besar, jangan hati-hati kamu. Apalagi tempat begitu korban. Iya makanya hati-hati. Nggak usah lah kalau misalnya itu. Iya sih kalau bisa. Iya jangan aja, ngeri ya. Karena energinya itu. Iya bener. Takutnya kamu bisa, teman-teman kamu yang lain nggak bisa. Iya. Terus saya ke situ mau konten malah saya di rescue. Ya, atau kamu dikontenin sama mereka. Iya. Hai guys, ini ada manusia di sini guys. Dikontenin sama mereka, sama kepala mereka. Iya. Malah jadi bahan tontonan. Iya pastilah, karena kan energinya energi kesedihan di situ. Iya kesedihan. Dan energi belum ikhlas lah dalam keadaan itu, karena kan hancur kan. Hancur ya. Iya, makanya saran saya jangan deh. Tapi terserah Fajar, tapi jangan deh. Oke lah, baiklah, thank you banget nih Fajar ya, ceritanya seru banget. Kalau mau cerita tentang gunung tuh nggak akan pernah habis. Iya betul. Karena gunung tuh bagi saya tuh misteri gitu loh. Pasti ada aja misteri-misteri yang terlintas gitu ya, yang bisa kita bagikan ceritanya. Tapi positifnya kita kan jadi bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk pendaki-pendaki awal ya. Iya. Jadi apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Gitu. Oke baiklah, saya sama Fajar mau istirahat, udah malam banget. Fajar rumahnya masih jauh, perjalanannya masih panjang. Sampai ketemu lagi di segmen pendakian berikutnya. Kalau saya dengan Fajar ada salah kata, salah ucap, mohon maaf lahir dan batin, karena sesungguhnya sebagai manusia kita tidak mungkin luput dari segala salah, dosa, dan hilaf. Salam sehat selalu, salam bahagia. Sampurasun, assalamualaikum.